selesai. Selamat pagi Sobat Ambiar. Hari ini alhamdulillah pagi-pagi Ambiar sudah menginjak usia yang ke-5 tahun. Ya. 4 hos, 5 sempurna. Terima kasih nona makin gagah bikin kakak jadi suka. Keluar ramai pangkuan sekarang lampu merah-merah. Sobat Ambiar lihat ya, dekorasi kita semua hari ini buah-buahan ya. Bagus banget. Dari tahun pertama. Ya. Ya, dan buahnya bukan buah palsu tapi buah asli. Buah asli semuanya. Semuanya buahnya bisa dimakan, bayar di kasir. Ini sama seperti kita nggak suka yang palsu-palsu, semuanya asli di Harus sini. asli dong, jangan pakai plastik-plastik ya. Benar. Ini ulang tahun ke-5, coba apa arti pagi-pagi Ambiar 5 tahun? Buat kamu. Enggak, Rian dulu, biasa dari aku sekarang Rian Kalau buat dulu. aku ya, aku ada filosofinya. Apa? Ini buah pisang. Nih, kalau buat aku pagi-pagi Ambiar itu kayak buah pisang. Apa? Buah pisang Lu ini. harusnya ngomong dong Ingida sama kita, lu udah bata dulu. Kita Enggak, dulu enggak. kan dari buah. Apa kita ngarang, Kak? Ya, kenapa buah pisang? Kenapa? Karena buah pisang ini dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa dia matang sendirian. Dia Kenapa? harus satu sisir harus tumbuh bersama-sama. Kata siapa? Aku barusan. Oh ya. Kalau itu Rian. Kalau Kak Dewi dari buah apa? Dari pisang juga. Nama pisang. Soalnya pisang itu ibaratnya kayak pagi-pagi Ambiar. Apa? Dia tumbuh cuma sekali dan kesetiaan pemirsa di rumah juga setia dengan pagi-pagi Wih, Ambiar. Bagus banget. itu kan Kak Dewi pisang, Rian Jangan pisang. dipegang-pegang. Ini dari Weh, tadi. ape? Pak, ini dari tadi. Kamu apa? Kamu buah apa? Aku buah apel aja. Kenapa apa? Karena buah apel itu banyak airnya. Artinya pagi-pagi Ambiar selalu berarti. Bentar. Emang buah apel banyak airnya? Iya dong, Ya, kalau yang banyak. iya dong. Ya betul. Ya. Karena banyak airnya artinya selalu ada makna. Ya. Selalu ada arti. Ya. Di dalamnya ada kesetiaan, kecintaan. Ya. Apalagi pemirsa pagi-pagi Ambiar. Yang selalu setia sama kita. Karena kesetiaan itu hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai hati yang mahal. Betul. Kalau dari aku nanas. Kenapa? Karena nanas itu bisa manis, bisa Bisa asam. asam. Seperti kita, kadang manis, kadang Kadang asam. Tapi yang pasti di ulang tahun kita yang ke-5, 4 hos 5 sempurna, kita akan Iya. menghadirkan yang manis-manis termasuk diva kita yang satu. Bayangin ya. Bentar ya. Umurnya dari tahun berapa, King? Ini kita udah dari 5 tahun tahun. pertama loh. Baru tahun ke-5 dapat jadwal diva yang satu ini. Benar. Dan di tahun ke-5 ini kita sudah buat kontrak untuk mengundang beliau di ulang tahun kita yang ke-15. Jadi memang di ulang tahun Ambiar cuma di pagi-pagi Ambiar yang Yang bisa mendatangkan diva-diva. Iya. Jadi di ulang tahun ini kalian jangan kemana-mana karena para diva ada kumpul di betul. sini. Ya, di ulang tahun ke-5 pagi-pagi Ambiar 4 hos 5 sempurna ini dia. Krisdayanti. Spesial di hari spesial kita. Selamat. Hebat kan lihat tiap pagi dan gaya bulu mata begini loh. Masih 5 tahun. Iya, Wih, luar Mimi. biasa. Alhamdulillah ya. Kita happy banget. 5 tahun ada Mimi. Yang 5 sempurna. Mimi, makasih ya udah mau hadir di sini Iya, di ulang Mimi, tahun kami makasih yang banget. Selalu ada kebanggaan lihat teman-teman yang punya komitmen luar biasa. Ya, bukan hanya station yang luar biasa bisa kontrak kalian Iya, lama. iya. Tapi ini kan udah ibu-ibu, ringnya semuanya. Enggak, yang nonton ibu-ibu. Kami bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibunya Yang cuma nonton satu, ibu-ibu. Dewi Persik, Mimi. Iya. Tunggu. Ibu-ibu tuh Idola-idola di rumah itu udah menunggu kalian. Kita itu idola-idola para pejabat, para pengusaha, UMKM gitu Ya. ya. Ya betul. Semua. Ibu-ibu. Kita bilang terima kasih sama Mimi di ulang tahun ke-5 ini juga kita mau bilang pokoknya buat semua sobat Ambiar yang selalu setia sama kami. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ya. Termasuk Mimi kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Kita berempat di sini mengucapkan Terima kasih. Sobat Ambiar yang istimewa juga dari seorang Mimi Kade kemarin
meraih medali perak juara dunia tingkat internasional Wushu di China. Congratulations, Mimi. Tingkat internasional kita Terima kasih. happy, amazed, tapi kayak kaget juara 2 langsung. Juara 2 aja. Tanpa kita tahu loh Mimi Kadi. Kapan latihannya gitu Iya ya. loh. Ya, jadi apapun yang kita lakukan pasti kan berproses, ya kan. Jadi mungkin sekarang banyak yang terinspirasi untuk ikut olahraga wushu ini, tapi persiapannya memang jadi kalau pemanasan tuh memang 1 jam dulu gitu, supaya lebih lentur. Jadi nanti kakinya bisa ke kepala, bisa ke Kaki jadi kepala jadi kaki. Itu kita lakukan setiap hari. Tapi bedanya kita nggak ikutan internasional ya. Iya, jadi memang itu Interlokal gitu. Inspirasi. Jadi memang open championship, semua orang bisa ikut. Jadi memang nggak pakai uang negara. Apa Mi nggak pakai apa? Nggak pakai uang negara, tapi mewakili Indonesia. Keren. Kenapa kalimat Selama ini ada yang pakai uang negara. Maksudnya Jadi pakai pelatihan uang segala negara. macam. Jadi kalau yang dari pelatnas, pelatda itu semuanya kan bibit-bibit olahragawan ini kan Iya. dari kecil dipupuk gitu kan, karena bibitnya banyak. Jadi yang dewasa-dewasa nih otomatis harus mencari kompetisi di luar secara mandiri supaya mereka tetap terus punya kompetensi yang besar. Yang senior, yang veteran, yang master Nah, class. Apa ya. yang membuat Mimi mau ikutan itu, Mi? Kan Mimi kan sekarang ini kan usianya muda sekali ya. Ya udah 50 tahun saya. kalau Mimi nggak ngomong orang juga nggak ada yang tahu Mimi. Benar. Ya, Benar. tapi kenapa baru sekarang gitu loh, Mi? Ya, jadi waktu itu mulai dari COVID. Jadi COVID kan memang kita cari olahraga yang bisa di rumah, dapat bonus sehat, terus Nggak kemana-mana, nggak kemana-mana ya udah di gitu. Terus jadi waktu itu waktu di DPR juga kan nggak boleh datang juga terlalu banyak, cuma dibatasin 20%. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah tapi juga bermanfaat, tapi juga punya ada dasar ilmu di situ karena memang pinginnya di masa tua ini nggak gampang pikun dan lain-lain. Ya kan, karena kita mau ngomong apa Kita harus aja. kayak gitu. Tuh, nggak gampang pikun. Bukan kita, Karen. Lebih tepatnya Karen. Biar nggak pikun, Karen. Tapi selamat. Aku ikutan wushu di sini. Ini baru 4 tahun mendalami, tiba-tiba langsung juara kedua di tingkat internasional. Iya. Cuma kita bakal lihat ada sebuah artikel dari sang suami Artikelnya. cinta. Khawatir cedera, Raul Lemos awasi ketat hobi baru Krisdayanti di dunia wushu. Jadi kan, Emang jadi diawasi banget. bukan, jadi kan memang beberapa olahraga dari wushu tuh memang kita selalu sebelum turun lapangan kita ada doa gitu kan. Tapi ya namanya juga setiap olahraga kan memang pasti kita preventif dari cedera. Nah cedera ini bisa terjadi karena kan kita pakai senjata. Ya kan, walaupun katanya tapi kita pakai senjata itu satu. Terus gerakannya memang basicnya tuh kuda-kuda, jadi kekuatan dan ketahanan kaki. Dan maksudnya Raul tuh kamu tahu diri usia udah segini tapi Bang Raul aja ngingetin gitu ya. Tapi kemarin aku terharu sekali ketika ya dia dukung bahwa kamu mesti istirahat, besok tanding dan lain-lain. Padahal kalau nyanyi nggak pernah gitu. Oh ya, Mimi. Tapi pas akhirnya juara 2 dapat medali perak, Raul Lemos bilang apa? Oh ya senang dan mudah-mudahan boleh tanding lagi gitu kan. Karena Coba. Biasa. Keren banget. Mana Oh iya, boleh apa sih? bisa. Lihat ya, pengen lihat ya. Lihat ya. ini ada pedang buat Mimi. Kipas. kipas. Jadi senjatanya maksudnya kipas ini, Mi? Iya, Macem-macem ya. memang senjata Coba gimana, Mi? Gitu, Coba. gitu. Wih. Gitu kan, gitu. Lagi dong, Mi. Wih. Saya lihat, Yang seru tuh suara kipas. saya lihat siluman ular putih ya. Lebih Pak Sucen. Lihat gitu. Kalau aku sama Karen nggak gitu, Mi. Gimana? Gimana nih acara? Iya, enggak Ini aneh. nonton fashion show paling depan ya. Kenapa? Mimi ternyata kalau nggak pakai high heels kayak gue ya guys. Guys, Karen mau nyoba. Karen, gimana? Udah gue gitu. Ini maaf ya, ulang tahun kelima nggak berubah aja lu. Ya lu juga kan bisa. Monggo, Mimi. Tapi Mimi luar biasa ya. Mimi berapa Luar biasa tahun? loh, Mimi. Mimi, Apa kesulitannya, Mi? Karena harus Tapi pakai ya, Mimi kipas ya. kayak gini. Paling sulitnya apa tuh, Mi? Kuda-kuda kah? Atau Dan kenapa pernafasan? kipas? jurus kali ya. Jadi sebetulnya jurusnya itu ada kipas, ada tombak, ada golok, ada pedang, Ya. dan juga ada nangshen, ada tangan kosong. Jadi memang senjata-senjata ini memang dikategorikan di setiap
pertandingan tuh ada. Jadi Oke. siapapun yang dia dapat toya atau dapat tombak pasti awalnya juga akan dapat kipas. Tapi ini Mimi kalau juara 2 wajar karena di rumah aja dia latihan terus. Nah kita mau kasih latihan olahraga fisik atau latihan fisiknya Mimi Kadi kalau Mimi, Karena memang tapi sebelum dipastikan aku boleh ikut lomba kan pasti kita ketemu Punya dokter, dokter, iya, benar. dokter tulang ada Profesor Nicholas yang concern sekali Mimi. terus tes bone density juga. fisioterapi kalau udah selesai. segala Fisioterapi macam itu selalu, penting ya. iya. Sekarang kita mau tantang Mimi Kade, kita akan ke lantai 20 Bang Mega, silakan Mimi. Mimi, tapi sebentar. Mimi mengkonsumsi maksudnya kayak vitamin gitu nggak untuk segala macam yang Ya kalau Atau vitamin standar? Vitamin ada, cuman kalau untuk buat tulang, buat Khusus? injeksi buat pelumas otot gitu ada. kalau mau pertandingan? Iya. Kalau hari-hari nggak? Enggak. Mimi kalau misalnya mau tanding gitu latihannya intensif biasanya berapa bulan sebelumnya? Karena private di rumah, jadi yang datang ke Sasana itu bisa ya dalam 2 minggu baru intensif ke Sasana. Tapi private-nya itu juga dihitung karena guru-gurunya dari Sasana juga. Oke. Ya kalau kayak kita juga harus ada Berapa suntikan kali? pelumas. Kalau ada di Jakarta ya bisa ketemu karena coachnya kan coach yang sangat-sangat juga banyak Profesional kegiatannya sekali. gitu. Jadi Ya. kalau misalkan seminggu bisa 4-5 kali. Alhamdulillah ya ada. Ya kayak kita juga harus Tapi suntik pelumas otot. Iya, khusus untuk Ngapain pagi-pagi pakai hari. pelumas otot? Kalau Mimi mah mau tanding kita mah udah lemah. Nggak usah pakai. Udah lemah. Kenapa Mimi? Khusus Ya. pagi-pagi ambiar? Karena untuk pagi-pagi ambil jadi nggak latihan wushu tadi pagi. Mimi, Pagi-pagi ambiar yang sekarang kita mau kasih Mimi pertanyaan-pertanyaan lainnya, tapi dijawab dengan jauh lebih jujur lagi karena ini pertanyaan luar biasa. Ya Allah. Kita akan menetapkan Kurang Krisdayanti jujur dalam apa? kursi. Gak Mimi kesana Mimi. Sebentar ya guys, ini deh, ini di ulang tahun kelima, spesial banget tukang kendang. Pakai bedak lagi guys. Lu mentang temanya buah-buahan, lu temanya buah kesemek lu. Sabar ya pemain gendang. Sabar ya. Kita tahu kalian Tapi kamu butuh. makin cakep dengan bedak itu. Besok aku kasih warnanya satu level. Pertahankan ya. tapi bagus banget ya abu-abu banget. Mimi silakan. Oke, kita ajakin Mimi untuk main ke kursi kegegeran ya Mimi. Ya Allah. Oke, ini pertanyaan buat Mimi harus dijawab dengan jujur. Kalau enggak kursinya kesetrum ya Mimi. Kenapa sih? Ya Allah. Apa penyesalan terbesar seorang Krisdayanti dalam hidup? Kalau bisa diulang mau perbaiki itu apa Mimi? Sebetulnya penyesalan itu proses kita menjadi manusia. Ketika kita menyesal pasti kita ada sebuah tumbuh pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Banyak ya Dewi tentunya kita sama-sama dari daerah tentunya kan membantu orang tua itu udah nomor 1. Betul. Jadi ketika mau sekolah terus tiba-tiba kita harus memutuskan untuk kerja gitu kan. Jadi ya bisa kuliah di usia 50 karena dulu nggak sempet ya itu salah satu penyesalan juga. Tapi itu yang juga aku Kebanggaan sampaikan tersendiri ya ya. aku sampaikan ke Amora Kellen yang kadang anak-anak kan suka berangkat sekolah suka malas gitu. Enggak, tugas kalian tuh cuma belajar kalian nanti akan nyesel karena memang itu yang Mimi rasain, Mami rasain gitu. Ketika teman-teman Mimi yang lain udah bisa punya gelar S3 I'm just starting gitu. Nah jadi salah satunya itu. Terus kedua ketika saya nggak punya kesempatan untuk megang Aurel sama Azriel di usia mereka 9 sama 8 tahun. Karena itu juga kebanyakan kerja ya Mimi. karena aku divorce waktu itu Ya, sama ya. papanya ya itu. Dan waktu itu alhamdulillah dengan bahasa doa yang sederhana Tuhan berikan saya kesempatan untuk bisa kembali untuk ketemu sama mereka. Lalu dikasih kesempatan lagi hamil di usia yang nggak muda. 39 sama 40 tahun lah aku hamil Amora sama Kellen. Memang Mimi itu fisiknya kuat, semuanya Iya, kuat loh Mimi fisiknya itu luar kuat. biasa. Benar, tapi yang penting itu yang membuat seorang Krisdayanti bertumbuh ya. Ya, Itu dia. Oke. Hebat Mimi. Lagi ya Mimi, pernah nggak sih dalam perjalanan karir
Mimi, ada orang yang nggak suka dan mau menjatuhkan Mimi, terus contohnya gimana? Spill namanya juga di sini boleh, Mimi. Ada nggak, Mi? Aduh. Itu mah udah biasa kali ya. Iya tapi ya kalau misalkan industri itu biasa. Iya. Cuman yang lucu dulu saya tuh ngerasain ketika kita jadi penyanyi yang belum punya lagu hits. Jadi kalau kita kan biasa ditaruh kalau pasti seneng kan. King Nasar, Dewi Persik ditaruh di Gong Show, seneng dong gitu. Kalau dulu semua penyanyi pengen nyanyi duluan. Karena takut lagunya diambil duluan. Jadi saya tuh selalu berebutan sama almarhum Bunda Dorce. Oh gitu. Karena kan saya kan, ya kan sama-sama belum punya lagu kan. Dan habis waktunya. Jadi diambil, ya udah dinyanyiin, Oh gitu. Takut lagunya deh. sama, padahal udah disiapin, udah latihan. Iya gitu ya, maksudnya cerita-cerita kayak gitu. Tapi terus zaman dulu itu kan kita kalau mau nyanyi nggak kayak sekarang dipromosiin pagi-pagi ambiar dari malam H-3 udah tampil di sosmednya. Iya, Kalau iya. dulu kan kita mesti diarak. Iya, benar. Keliling pakai mobil. Iya, ya, bener. Buat ngasih tahu satu kota, mau ada show. Terakhir juga teman kita diarak nih. Daerah kemana? Maling kucing. Satu lagi ya, terakhir satu lagi. Mimi, Ya, aduh, mohon maaf ya Mimi. apa sih DP? Nggak mau jangan yang ini ya, gue nggak enak. Kalau Mimi tadi diminta memilih karir sebagai diva atau tugas sebagai anggota DPR, terus kenapa? Enggak, ini aku yang lain nggak aku. Oke, makasih. Dua-duanya ya punya pesan yang sangat baik gitu ya ketika di DPR. Sebetulnya kalau kita di politik itu adalah bagaimana kita mau melayani, Ya. bukan masalah kekuasaan gitu loh. Ya. Nah, yang sekarang kebanyakan juga disalahartikan adalah membawa kekuasaannya untuk bisa mengatur atau berkuasa atas orang lain. Siapa Mi? Sebutin aja namanya Mi. Jadi dalam artian Mimi pilih yang Sekarang ini. saat Sekarang ini. ini atau di Ke depannya. Ya, Nyanyi aja. jalan yang saya lakukan aja lah. Jalani aja. Oh, oke. Nyanyi kalau nyanyi kan juga udah bisa. seperti Tapi itu. artinya kalau Mimi nanti ada lagi tempat Oh iya, kursinya, Mami, kalau masih enggak. sekarang masih di arena karena sama politik dan penyanyi sama-sama nggak ada mantan. Ya. Oh. Iya, mantan Iya. politisi, mantan penyanyi nggak ada. Nggak Oh, ada. sudah jalannya Tuhan ya. Mimi kita punya artikel buat Mimi nih ya. Ya. Termasuk menjadi seorang, ini kita bakal lihat yang satu ini. Ya, Krisdayanti ingatkan Aurel Hermansyah, jangan terlalu galak ke suami. Sorot kebaikan Atta Halilintar. Jangan terlalu galak ke suami. Why? Memang galak, Mom. Ini ngomong ke Emang siapa, galak. Mimi? Jangan terlalu galak ke suami, ngomong ke Aura atau ke Dewi? Aku nggak pernah galak ya sama suamiku ya. Kecuali ke suamiku macem-macem aneh-aneh. Main perempuan baru aku galak. Gak boleh galak tuh kenapa? Enggak kan Aurel itu punya timbre suara yang Keras. cerewet. Oh, Ya kan apa ya? Bawel ya. Awel. Jangan Ekspresif. Jangan ekspresif. ekspresif. Kayak siapa sih Mimi? Aku. Kayak Miminya. Enggak, maksudnya kan suaminya kan kreator, ya Ya. kan, yang kerjanya nggak ada office hour gitu loh. Jadi ya diskusi boleh diskusi karena dia kadang spontan gitu di depan anak atau kan mereka dikelilingin semua timnya loh ya. Jadi kadang ada bahasa-bahasa yang harusnya soft language, ada pillow talk, Iya, iya. ya kan, ada bahasa kamar, ada bahasa ini ya jadi mesti bisa kotak-kotakin lah. Ngomong Kalau bahasa kamar kan memang itu biasa orang. Kalau bahasa kalbu, bidang tamu berikutnya dong. ganda. Tapi kita ada dengar kabar kemarin tuh Azriel juga sempat kita undang ke sini ya. Iya, Katanya betul. Iya. mau menikah tahun depan. Kita lihat ya Mi ya. Mimi itu kata Azriel udah di depan mata. Gimana Ditunggu tuh, aja, Mimi Cina. sudah siap belum kalau Azriel akan... Azriel aku dukung karena memang aku udah bicara banyak juga sama keluarga Jegek ya, keluarga Sarah. Karena mereka ini kan harus exchange culture. Ya. Budayanya aja Ya. berbeda. Iya, iya, iya. Lalu mohon maaf kepercayaannya juga berbeda. Nah nanti alhamdulillahnya Jiel sudah bisa meyakinkan keluarganya untuk bisa membawa Sarah, dalam satu keyakinan, Iman. Iya, satu iman, satu nahkoda. Nah, jangan cuman label, kamu harus menuntun ini anak, kamu udah merubah kebiasaannya untuk kamu tarik ke apa yang kamu percayakan untuk bisa
kamu pimpin gitu, yaitu keluarga gitu. Ada kekhawatiran nggak dari Mimi untuk Azriel? Kalau khawatir sih ya, memang sih ya namanya anak ya, tapi kan dia dengan kompetensinya dia sudah memilih untuk kemarin bilang, Mimi aku mau selesaiin kuliah dulu gitu lah. Kuliah berarti aku udah mikir akhir tahun 2026. Terus dia juga mau turun politik gitu kan. Ya, Azriel turun ke politik. Mimi, lebih khawatir waktu Aurel atau Azriel? Kalau Aurel karena waktu itu saya nggak terlalu involve dalam pernikahannya karena juga COVID. Terus juga ya ada hal-hal yang mungkin masih belum klop sama aku gitu. ya itu proses lah ya. Sekarang udah berapa persen Jiel? Jiel nggak ya kalau untuk keluarga sih 50%. Oh, sebentar lagi sobat Ambiar ya. Biasa. Mimi Kade sebentar lagi nanti juga Mantu. ya, akan jadi seorang kembali menjadi mertua, punya mantu baru. Ya pokoknya lancar ya. Iya, Kalau senang misalnya keluarga. persiapan Kita diundang ya, Mi. udah mau menikah di hari H, kasih tahu sama kita ya. Pastilah kalian itu A-list gitu. A-list, termasuk Mimi Kade selalu jadi A-list. Kita akan hadir saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.